warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang pada kesempatan ini diadakan secara virtual. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini telah hadir guru yang kita cintai yaitu Ustadz Ihsan Tanjung. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang kita tak akan pernah sanggup menghitungnya. Karena nikmat dan izinnya pula kita berada di sini untuk menuntut ilmu, sekaligus bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan melimpahkan keberkahan pada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta segenap pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Tak lupa kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat surgaku yang telah hadir di majelis ini. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, marilah kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tanjung dengan topik memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Semoga kita dapat menimba hikmah dari apa yang disampaikan nanti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Akh Al-Fadil Saudara Ari Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 bulan 9 2020, masih di awal bulan Safar 1432 Hijriah. Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, sekalipun ini bukan majelis wajhan bi wajhin, face to face, bukan majelis di darat ya, tapi majelis daring, majelis online. Sekalipun demikian kita berharap kepada Allah semata, semoga majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat yang mendoakan ampunan Allah bagi kita yang menuntut ilmu semata mengejar ridhonya dan juga yang mengajarkan ilmu semata mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera tidak lupa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan dirahmati Allah taala, yang akan menerima kemuliaan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari berbangkit kelak nanti, bahkan akan menerima penghilang dahaga kita di hari berbangkit di padang mahsyar, yaitu air dari haud, al-haud, telaga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, tema kita seperti sudah diumumkan tadi oleh Saudara Ari adalah memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman ya. Oleh karenanya izinkan saya untuk share screen. Saya akan perlihatkan materi berupa PowerPoint ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan tampilannya karena ini termasuk yang seringkali menjadi masalah dalam kajian via Zoom ya. Baik, apakah sudah terlihat di layar, Saudara Ari? Sudah Ustadz. Oke, alhamdulillah. Nah, sebagaimana tadi diumumkan, temanya seperti terlihat di layar saat ini, memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Ya. Dan sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kalau yang tetap tuning kepada gambar video saya sedang berbicara, kalau ada sesuatu yang bergerak-gerak di depan muka saya itu adalah kipas ya. Saya agak kepanasan ini hari ini, gitu ya. Mohon maaf. Nah, tema kita bisa kita lihat dari judulnya akan terbagi dua ya. Ada pembahasan tentang takwa
dan ada pembahasan tentang fitnah akhir zaman, ya. Dan saya akan memulai dengan bahagian awal, yaitu tentang fitnah di akhir zaman. Kita saat ini, umat Islam, ya, berada di dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, yakni kita ini sekarang sedang eh, menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarah. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Di babak ini, Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan posisi sedang kalah. Sementara kaum kafir, Barat, Eropa, Amerika, kaum Yahudi, Nasrani, justru diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, ini realita. Saya kira semua kita faham dan sadar akan hal ini, ya, bahwa dunia hari ini bukan sedang dipimpin oleh kaum beriman, umat Islam, tidak. Tapi justru Allah izinkan kaum Yahudi, Nasrani, Barat yang memimpin dunia hari ini. Ya, ini realita. Dan tolong digarisbawahi bahwa jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, tidaklah serta-merta Allah meridhoinya. Ya, kita ambil contoh sederhana. Tidak ada pencurian, baik kelas kecil maupun kelas kakap, yang berlangsung di dunia ini tanpa izin Allah Ta'ala. Tapi sampai kapanpun Allah tidak pernah meridhoi pencurian. Tidak ada perzinahan yang terjadi di muka bumi ini yang tanpa dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak pernah ridho dengan perzinahan. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan kaum kafir. Allah izinkan dia terjadi. Tapi Allah ridho? Jelas tidak. Karena Allah hanya ridho dengan kepemimpinan kaum beriman, itu pun jika kaum beriman yang memimpin itu konsisten, komitmen, menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini harus duduk dulu permasalahan ini, ya. Karenanya hari ini, sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Nabi bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitanan. Ya, fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian dan aneka ragam dimensinya. Jadi Nabi memperingatkan para sahabat, yang berarti memperingatkan kita umat Islam secara umum, bahwasanya akan tiba suatu masa di mana kita harus menyegerakan beramal karena dunia diselimuti oleh banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi dunia akan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kegelapan di sini maknanya bukan makna physical, ya, hissi, tetapi maknawi. Ya, dalam pengertian kita akan diselimuti oleh dark values, nilai-nilai yang gelap. Nilai kezaliman, nilai kemungkaran, nilai kemaksiatan, nilai kekufuran, nilai kefasikan, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan. Pendek kata, untuk mencari nilai-nilai yang buruk seperti ini hari ini sangat mudah sekali. Ya. Terus selanjutnya, Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya kondisi kita saat ini adalah kondisi di mana berdasarkan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, ya, ini ada hadis, Masya Allah, ini hadis. Hadis ini merangkum perjalanan umat Islam dari awal sampai akhir. Dari awal itu sejak Nabi Muhammad SAW baru diutus, sampai akhir itu maknanya sampai berakhirnya umur umat Islam. Ya, dan jangan salah, ya, umur umat Islam bukan berakhir dengan ditandainya terjadinya peristiwa kiamat, tidak. Sebelum kiamat terjadi, umat Islam sudah diwafatkan seluruhnya oleh Allah Ta'ala. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, sebelum kiamat terjadi Allah akan perintahkan berhembusnya suatu angin lembut, lebih lembut dari sutra, ya. Ini. Mana adik kamu? Maaf, ini cucu mau pergi. Jadi saya doakan dulu. Jadi dalam hadis yang berikutnya tadi, Nabi sudah mengatakan bahwa sebelum kiamat terjadi, Allah akan perintahkan berhembusnya suatu angin lembut. Aromanya wangi seperti misik. Tugas angin tersebut adalah mewafatkan setiap orang beriman. Salam, ayah.
Setiap orang beriman akan diwafatkan, sekalipun imannya tinggal seberat biji zarah. Sehingga yang tersisa adalah syirarin nas, kata Nabi. Syirarin nas itu artinya manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kemungkaran, sampai ke derajat Allah takdirkan mereka mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, jadi alhamdulillah dari hadis itu kita dapat simpulkan, asalkan iman kita terpelihara terus ya, teristiqomah, niscaya kita tidak akan mengalami hari kiamat. Sebab sebelum itu Allah hapuskan kehadiran seluruh orang beriman dengan angin lembut yang aromanya wangi seperti misik. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, jadi hadis ini merangkum perjalanan umat dari awal Nabi diutus sampai angin lembut berhembus, dan kesimpulannya ternyata ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang umat Islam akan lalui sepanjang sejarah perjalanan hidupnya. Dan uniknya hadis ini, setiap periode, setiap babak, setiap fase diberi nama oleh Nabi yang mencerminkan karakteristik kepemimpinan yang berlangsung di masa itu. Dan kalau kita boleh simpulkan, supaya make a long story short ya, pembicaraan panjang bisa jadi lebih singkat, kita ternyata hari ini sedang berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam yang disebut oleh Nabi sebagai era mulkan jabriyatan. Era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini adalah babak yang secara nama saja paling buruk dibandingkan semua babak-babak yang lain. Ya, coba lihat. Babak pertama namanya babak kenabian. Artinya, babak itu adalah babak terbaik sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, karena yang memimpin umat generasi awal langsung Nabi Muhammad SAW. Babak kedua disebut dengan babak kekhalifahan yang sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Ini juga babak nomor 2 terbaik setelah Nabi memimpin, yaitu kepemimpinan para sahabat mulia yang dijuluki Khulafa ar-Rasyidin. Khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah sahabat-sahabat mulia yang sudah dijanjikan surga oleh Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sudah berlalu babak kedua. Terus datang babak ketiga, babak mulkan abdon, babak raja-raja menggigit. Dalam catatan sejarah Islam, babak ketiga ini adalah babak di mana yang memimpin umat Islam pada posisi tertinggi jabatannya adalah khalifah, sama seperti di babak kedua. Cuma sayang, pola suksesinya tidak seperti di babak kedua menggunakan pendekatan musyawarah, mufakat, kemudian baiat. Sedangkan di babak ketiga pola suksesinya pola kerajaan, waris mewarisi, ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Tapi Masya Allah di babak ketiga ini masih banyak kebaikan, karena kalau disebut pimpinan tertingginya khalifah berarti sistemnya khilafah. Dan kalau disebut sistem khilafah berarti Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Hanya saja suksesinya polanya pola kerajaan. Dan yang kedua, disebut raja-raja menggigit karena tidak bisa dipungkiri. Dalam catatan sejarah, kadangkala di babak ketiga, umat Islam memperoleh khalifah yang adil, tapi kadangkala memperoleh khalifah yang zalim. Begitu. Nah, adapun di babak keempat, ya, namanya sudah jelas-jelasan, namanya mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak. Artinya kehendak Allah dan Rasulnya bahkan sudah dikesampingkan, sudah disingkirkan. Nah, karenanya kalau kita lihat dalam bentuk skema, ya, maka skemanya seperti ini. Ini babak pertama, babak nubuwah, kenabian, berlangsung 23 tahun saja. Babak kedua, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj metode kenabian dalam hal kepemimpinan, berlangsung 30 tahun. Babak ketiga, babak raja-raja menggigit, berlangsung lama sekali, 13 abad. Sedangkan babak keempat yang kita berada sekarang ini, ya, berlangsung semenjak tahun 1342 Hijrah yang lalu, berarti 100 tahun yang lalu kalau pakai kalender Hijriah. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sementara nanti, kata Nabi, babak kelima, ya, adalah babak kembalinya kekhalifahan sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata. Kemudian Nabi diam. Artinya apa? Sampai disitulah ujung akhir umur umat Islam. Dan kalau kita lihat berdasarkan hadis ini, berarti babak terakhir nanti, babak kelima nanti adalah berjayanya kembali Islam dan umat Islam.
Hanya saja sekarang kita berada di babak keempat. Ya, dan ini kalau Anda perhatikan baik-baik, ada garis merah mengiringi babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam. Saya yakinkan kepada Anda ini bukan garis kemiskinan. Ini adalah garis batas kapan umat Islam berjaya, posisinya berada di atas garis merah, kapan umat Islam sedang runtuh, sedang kalah, posisinya di bawah garis merah. Dan ini sesuatu yang Allah Ta'ala sudah dekretkan, sudah putuskan harus terjadi dalam perjalanan umat manusia, bukan saja umat Islam, yakni ups and downs, ya, posisi kadang di atas, kadang di bawah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 140. Allah berfirman, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi ada eranya umat Islam berjaya, ya, ada eranya umat Islam sedang runtuh, ya. Dan qadarullah, saya dan Anda semua yang hadir dalam majelis hari ini, kita sedang ditakdirkan Allah berada dalam posisi sedang kalah, sedang runtuh, ya. Dan sebaliknya, begitu kita masuk ke babak keempat, justru Allah izinkan pihak lain, dalam hal ini kaum kafir, yang memimpin dunia. Makanya di awal tadi saya katakan, ya, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam hari ini sedang mengalami babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena di babak ini kita tidak sedang menang, kita sedang kalah. Sebaliknya yang diizinkan menang adalah kaum kafir, Yahudi dan Nasrani. Sekalipun ya Nabi memberi kita kabar gembira bahwa ini tidak akan forever and ever akan berlangsung terus, tidak. Dia akan ada expire date-nya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita cukup yakin, saya termasuk orang yang sangat yakin, husnuzon kepada Allah Ta'ala, that won't be long, ya, nggak akan lama lagi, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ayat ini adalah ayat tentang sunnatullah, hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang bernama sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, ya. Itulah tabiat kita hidup di dunia ini. Jadi jangan mentang-mentang kita ini kaum beriman, lalu di dalam doa-doa kita nadanya sudah nada mendikte, mengatur-ngatur Allah, ya Allah berikanlah kemenangan kepada kami. Seolah-olah kita yang menentukan jadwal kemenangan itu. Tidak. Jadwal kemenangan itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita harus mengalami kekalahan itu juga sepenuhnya hak Allah Ta'ala untuk menentukan jadwalnya. Ya, tugas kita adalah sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri aku nasihat. Nabi memberi nasihat, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, jadi tugas kita ini istiqomah di atas keimanan. Itu yang paling penting. Bahwa kita dalam kondisi sedang istiqomah dalam keimanan, kita berjaya, alhamdulillah. Kita kalah, kita dalam posisi lemah, alhamdulillah juga. Kenapa? Yang penting bukan soal kalah menang di dunianya, tapi soal mati dalam keadaan sedang istiqomah. Itu yang mendatangkan husnul khatimah, ya, kematian yang baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat lagi gambar ini, kita ini sebagai umat berjaya, umat Islam ini ternyata lama sekali. Selama 1342 tahun Hijriah, kita ini berjaya. Kita ini baru runtuh 100 tahun yang lalu. Ya. Nah, inilah babak di mana Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa, dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ketahuilah, hal ini sudah dinubuahkan, sudah diprediksikan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Dalam hadis beliau ini yang berbunyi, "Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, tata cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Terus ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Ya. Anda ketahui, coba renungkan bahwa sewaktu Nabi menyampaikan hal ini, para sahabat terheran-heran, tercengang.
Tidak terbayang dalam pikiran mereka, kok bisa umat Islam ngekor kepada Yahudi dan Nasrani? Tidak terbayang. Kenapa? Karena di masa Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, itu ada kaum Yahudi di Madinah, ada kaum Nasrani di Madinah, ada kaum musyrikin di Madinah. Tapi posisi marwah, kehormatan, kemuliaan Nabi dan para sahabat sedemikian rupa cemerlangnya, sehingga Yahudi, Nasrani, dan musyrikin tunduk kepada Nabi dan para sahabat. Sehingga mereka tidak bisa membayangkan kok bisa-bisanya umat Islam kelak nanti malah ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kita jujur sekarang melihat situasi dunia hari ini, mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit atau mudah? Silahkan Anda jawab sendiri. Ya. Nah, kemudian kita perlu bertanya, Yahudi dan Nasrani yang sedang memimpin dunia ini, hakikatnya adalah kaum apa? Mereka hakikatnya adalah masyarakat Rum. Rum itu Romawi. Romawi kuno, klasik, maupun Romawi modern hari ini, ideologinya sama. Ya, masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum, Romawi, yang berideologi materialisme dan hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Dan ini diterangkan Allah dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi ayat ke-7. Kata Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, Romawi, hanya mengerti, memahami, mengetahui perkara yang zahir, material saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Dan itu realita. Silahkan kalau antum pernah duduk di samping orang bule, bule Amerika kah, Eropa kah, bukan Muslim. Anda bicara tentang dunia, dia pasti menguasai topik. Dia ngerti betul tentang dunia. Tapi begitu Anda sudah mulai mengajak dia berbicara tentang kematian, alam barzakh, padang mahsyar, ya, hari kiamat, ya, surga neraka, diam dia 1000 bahasa. Kenapa? Mereka lalai terhadap urusan itu. Bahkan mereka tidak mengimani adanya itu. Mungkin mereka dalam hatinya akan langsung mengatakan, what are you talking about? This is nonsense. Ya, ini perkara-perkara yang nggak masuk di akal. Ya, apa? Nah, inilah yang sedang memimpin dunia hari ini. Orang-orang berideologi, materialism, dan sekularisme. Hubbud dunia. Ya, sehingga wajar dengan segala infrastruktur dan suprastruktur yang mereka miliki, kecanggihan sains teknologi yang Allah izinkan mereka kuasai itu, maka mereka sebarluaskanlah ideologi ini kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali umat Islam. Akibatnya, umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Ya. Jadi tadinya selama 1342 tahun Hijriah saat umat Islam berjaya, kita umat Islam memperkenalkan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh dunia, sistem iman tauhid, sistem kehidupan yang berfondasikan iman tauhid. Nah, begitu mereka yang memimpin dunia ya sejak 100 tahun yang lalu, mereka kafir. Mereka tidak beriman. Apa mungkin mereka meneruskan, mewariskan sistem iman tauhid? Ya tentu tidak. Karena mereka beriman tidak, mereka bertauhid tidak. Berarti yang mereka akan perkenalkan adalah sistem berfondasikan kekufuran dan kesyirikan. Itu realita. Ya. Karenanya tidak perlu waktu yang lama, baru 100 tahun saja, kerusakan, ya, corruption, fasad ya, yang mereka sebarkan itu dahsyat sekali. Nah, selanjutnya ini yang lebih mengerikan. Kaum kafir Yahudi Nasrani tersebut merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin. Dari mana nama ini, istilah ini, term ini kita dapatkan? Dari kertas ini. Ini kertas uang $1 Amerika Serikat. Di kertasnya itu, salah satu mukanya, itu ada lingkaran bertuliskan The Great Seal. Seal itu stempel atau matre. Great itu mulia atau agung. Ya. Stempel yang mulia, matre yang agung. Ada gambar apa di situ? Ada gambar piramida tunggal terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ada segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu. Tapi sengaja tidak ditempelkan. Seolah-olah yang mengatakan, it's there but it has not landed yet. Dia ada di situ, tapi dia belum mendarat. Dia belum menyentuh. Ya. Lalu di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggal.
Dan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis mengisyaratkan seolah-olah mata tersebut merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber bimbingan, sumber petunjuk. Ya. Terus mereka tulislah di bawah ini, piramida ini, kata-kata novus ordo seclorum. Bahasa Latin. Apa maknanya? Novus maknanya new, baru. Ordo maknanya order, tatanan. Seclorum maknanya sekuler atau world, dunia. Jadi novus ordo seclorum maknanya new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka, kaum kafir, ketika memimpin dunia ini, dan ketika dunia ini sudah tidak lagi menerapkan sistem iman tauhid, maka mereka ingin mengokohkan kedudukan sistem dunia sekarang ini dengan julukan New World Order, tatanan dunia baru. Meninggalkan tatanan dunia yang sebelumnya dilandasi iman dan tauhid. Dan tatanan dunia baru ini adalah sebuah tatanan di mana seluruh populasi planet bumi ini harus masuk ke dalam satu kotak piramida tunggal, diseragamkan semua nilai-nilainya, yang ujung pucuk pimpinannya simbolnya bermata satu. Dan bagi kita umat Islam, simbol mata satu itu bukan barang asing. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Dan mereka tulis lagi di atasnya, Anuit Queptis. Lagi-lagi bahasa Arab, bahasa Latin. Apa maknanya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui, meridhai segenap upaya-upaya kami. Atau undertakings juga bisa diartikan segenap upaya pengambil alihan kami. Pengambil alihan dunia ini ya oleh kami. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kata lain ya, Novus Ordo Seclorum, New World Order, tatanan dunia baru ini tiada lain adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah, menyambut hadirnya The Messiah, Al-Masih, sang juru selamat mereka, yakni Dajjal. Dan dari mana kita dapatkan istilah sistem Dajjal ini? Dari sebuah buku monumental karya Ahmad Thompson, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris. Judulnya Dajjal the Antichrist dengan gambar depan The Great Seal tadi. Dari uang $1 Amerika Serikat tadi. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Ya, menguak akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. Jadi Syekh Ahmad Thompson ini dengan sangat sistematis dan sangat baik sekali menguraikan, mempreteli bidang demi bidang kehidupan dalam sistem Dajjal, tatanan dunia baru ini, yang ternyata semua bidang kehidupan hari ini telah dirancang sedemikian rupa berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. You name it, sebut saja. Bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, militer, medis, farmasi, bidang pertanian, peternakan, semua bidang. Ya. Bidang informasi, bidang Masya Allah, seluruhnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sistem iman tauhid ketika sudah berlalu masa berjayanya, digantikan oleh sistem kafir syirik, dan hakikatnya hari ini sistem kafir syirik itu adalah sistem Dajjal. Ya. Dajjalnya belum muncul, tapi sistemnya berkarakteristik mirip Dajjal. Kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi tentang Dajjal, disebutkan nanti kelak kalau Dajjal sudah muncul, sudah keluar, sudah mulai beraksi menebar fitnahnya, setiap dia masuk ke satu kaum, satu kampung, ya, dia akan mendeklar, mengumumkan, memproklamirkan, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Ya, mirip seperti Fir'aun. Dahulu kala Fir'aun itu saking jumawanya, dia mengatakan kepada rakyat Mesir yang dia pimpin, Ana Rabbukumul A'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Tapi Dajjal itu nanti sambil menyatakan hal itu, sambil Allah izinkan dia memiliki 1001 tipu daya, 1001 sihir, ya, dahsyat sekali. Nah, mereka-mereka yang kagum dengan Dajjal, akhirnya akan mengakui dan mengimaninya sebagai Rabb.
Karena apa? Karena dia dengan izin Allah sanggup memerintahkan langit menurunkan hujan, turun hujan. Dia sanggup memerintahkan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, keluar tumbuh-tumbuhannya. Tapi sebaliknya, kalau dia masuk ke satu kampung, kemudian dia declare, dia umumkan dirinya Rabb, tetapi kampung itu kumpulan orang-orang beriman yang ngerti tentang Dajjal, berdasarkan hadis-hadis Nabi, mereka akan menjawab, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Anta al-Masihud Dajjal, kamu inilah sang juru selamat palsu, Dajjal. Nah, Dajjal marah. Dajjal akan perintahkan, hai langit, jangan turunkan hujan. Tidak turun-turun hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Enggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Sehingga hewan ternak kaum beriman itu mati, kekurusan, bergelimpangan, kelaparan. Jadi dengan kata lain, kalau Dajjal diterima oleh satu kaum, Dajjal kasih surga kepada kaum itu. Surganya Dajjal, surga dunia. Dan kalau satu kaum menolak Dajjal sebagai Tuhannya, maka Dajjal akan kasih neraka kepada kaum itu. Neraka dunia, neraka Dajjal. Nah, sekarang Dajjal belum keluar, tapi sistemnya sudah berkarakteristik Dajjal. Siapapun yang mau tunduk pada sistem ini, dikasih dunia, surga dunia oleh sistem ini. Dikasih kehormatan, dikasih popularitas, dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih kemudahan-kemudahan hidup, ya, dan lain sebagainya. Tapi barang siapa yang menolak sistem ini, menentang sistem ini, dia akan segera diberi stempel negatif. Itu minimal. Maksimalnya adalah dia akan di-assassinate, akan dienyahkan dari muka bumi ini. Ya, diberi neraka, diberi kesulitan hidup, sampai kalau perlu dibunuh. Ya. Nah, karenanya bahkan lembaga dunia yang sekarang ini dikatakan sebagai tempat bernaungnya dan duduk bersamanya aneka bangsa, ya, yang simbolnya seperti kita lihat di gambar ini, ya, hakikatnya ini bukan simbol sebenarnya. Simbol sebenarnya adalah, ya, nos novus ordo seclorum, karena itu cita-cita mereka. Cita-cita mereka adalah memastikan seluruh manusia masuk ke dalam tatanan dunia baru yang seluruh aspek hidupnya sudah tidak lagi berfondasikan keimanan, tetapi berfondasikan kekufuran, nilai-nilai sistem Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bahasan kita berkenaan dengan fitnah akhir zaman. Sekarang kita masuk kepada hadis yang menjadi apa namanya penggambaran lebih lengkap lagi tentang dunia kita sekarang ini. Tadi sudah saya berikan hadis ini tapi belum lengkap. Sekarang kelengkapan hadisnya berbunyi badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. Terus Nabi terangkan apa fenomena yang paling menonjol di zaman itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dia rela menjual dinnya, agamanya, demi barang kenikmatan dunia. Artinya, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini puncak kegelapan babak keempat tersebut, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, mungkin Pak Ari bisa menjawab, kira-kira perlukah saya memberi contoh dosa nawakidul iman? Boleh, Pak Ustadz. Boleh, boleh. Siap ya? Siap. Ya namanya ilmu ya, siap nggak siap dah. Iya, Oke. Dosa nawakidul iman itu para ulama sudah banyak membahas, bahkan ada kitabnya ya. Saya anjurkan Anda cari saja di toko-toko buku, judulnya Penjelasan Pembatal Keislaman ya, atau Pembatal Keimanan ya. Nah, biasanya para ulama itu mengatakan ada 10 nawakidul iman ya, yang pokok-pokok ya kan. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini saya akan sebutkan 2 saja contoh nawakidul iman yang sering kita jumpai di sekitar kita. Yang pertama, seorang mengaku muslim tapi dengan ringannya mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar ya. Jujur, kalimat ini bukan kalimat ringan di sisi Allah Ta'ala. Ini kalimat sangat serius. Kenapa? Karena kalimat ini secara diametral
berbenturan, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Silahkan dicatat surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah dalam ayat itu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim membaca Al-Quran, ketemu dengan ayat ini, lalu dia punya pendapat yang dia yakini lebih baik dari pendapat Allah? Allah bilang, Allah hanya ridho satu agama, yaitu agama Islam. Kok bisa dia mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar? Allah tidak bilang sesungguhnya agama yang Allah ridhoi salah satunya Islam. Tidak. Satu-satunya. Silahkan dicatat lagi surat Ali Imran 85. Di ayat itu Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa ya mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima. Dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi. Ada satu lagi ayat, surat Al-Hijr ayat 2. Surat Al-Hijr ayat 2. Apa bunyinya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti di akhirat, orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia menjadi muslim. Ya, artinya apa? Dia sadar ketika sudah di akhirat, dia telah salah memilih din, jalan hidup. Ya. Karena jalan hidup yang Allah ridhoi cuma satu, al-Islam ini. Ya. Ya, tapi tolong diingat ya, ini bukan alasan kita membusungkan dada ketika jalan di tengah-tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita ini muslim, sedangkan yang Allah katakan Allah ridhoi cuma satu tuh Islam agamanya. Kita ini penganut agama. Yang namanya penganut agama kadang konsisten, kadang tidak konsisten. Yang namanya penganut agama kadang benar, kadang salah. Yang namanya penganut agama manusia. Kadang imannya kuat, kadang imannya lemah. Jadi nggak perlulah kita membusungkan dada dan merasa benar sendiri. Tidak. Yang benar itu Islamnya. Karenanya mari kita terus berpegang pada Islam supaya kita lebih berpeluang untuk selalu dalam kondisi yang benar. Ini contoh pertama. Nawaqidul iman, pembatal keimanan. Contoh kedua, termasuk pembatal keimanan adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ya. Jadi mengolok-olok agama itu bukan perkara ringan. Ya, contoh, Anda misalnya sedang nonton komedi, stand up komedi, ya, terus salah satu pelawaknya dalam stand up komedi itu, dalam rangka merasa supaya lebih menarik perhatian penontonnya, dia melakukan gurauan-gurauan, bercandaan-bercandaan, lawakan-lawakan, mengolok-olok agama. Ini pembatal keimanan, ini bukan permasalahan ringan. Silahkan dicatat surat At-Taubah 65-66. Di dalam ayat-ayat itu Allah mengatakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, Rasul Allah, dan juga kitab Allah, ayat-ayat Allah, kalian itu mau mengolok-olok, bergurau, bercanda. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah tadinya kamu beriman. Ya. Jadi ini termasuk dosa pembatal keimanan. Nauzubillah min dzalik, ya. Hati-hati. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada ketakwaan. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan." Maaf, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Furqan itu pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak wal batil. Antara benar dan salah. Antara baik dan buruk. Antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah. Antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Antara yang sunnah Nabi dan yang bid'ah. Ya. Ini semua adalah furqan. Kemampuan membedakan hak wal batil ini adalah furqan. Dan ini adalah buah dari ketakwaan. Jadi orang yang ketakwaannya baik dan benar, niscaya furqannya juga akan jelas, ya, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Nah, sementara dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Ta'ala menegaskan al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini
Orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai, restui, legalisir Islam sebagai din bagimu. Agama bagi kamu. Jalan hidup bagi kamu. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini termasuk ayat yang turun menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi sudah hampir tuntas menegakkan Islam dengan segenap kecemerlangan tiang-tiangnya, bangunannya. Ya. Maka orang-orang kafir menjadi berputus asa untuk mengalahkan din ini, agama ini. Ya. Karena Islam itu tampil dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kelengkapannya, dengan segala kecemerlangannya. Tapi jangan salah. Tolong perhatikan baik-baik, Allah mengatakan orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Bukan mengalahkan kamu. Ya. Kamu itu siapa? Kamu itu kaum muslimin. Kaum muslimin itu siapa? Manusia. Yang namanya manusia kadang bisa kuat imannya, kadang bisa lemah imannya. Kadang bisa konsisten imannya, kadang-kadang bisa mukmin sejati, bisa munafik. Nauzubillah min dzalik. Karenanya kaum kafir itu memang berputus asa mengalahkan agama kita, tapi mereka tidak pernah berputus asa mengalahkan kita sebagai umat. Dengan cara apa? Dengan cara jauhkan umat Islam dari agama ini. Karena agama ini yang membuat umat ini menjadi terangkat, menjadi tinggi. Tapi begitu umat ini meninggalkan agama ini, ya jatuh dia langsung. Drop dia langsung. Ya. Nah, karenanya Allah perintahkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, hendaknya kita berislam ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perhatian. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu, orientasimu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratullah allati fatarana 'alaiha. Sebuah agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Makanya Islam kadangkala dijuluki dinul fitrah, agama yang sesuai fitrah. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan pada ciptaan Allah. Islam ciptaan Allah, muslimin ciptaan Allah. Enggak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang yang namanya Islam ya begitu. Dari dulu sampai sekarang yang namanya manusia ya begitu. Lapar perlu makan, haus perlu minum, ya. Sudah tumbuh kedewasaannya, kebutuhan biologis seksualnya harus menikah, dan menikahnya harus dengan lawan jenis, itu fitrah. Kalau tidak dengan lawan jenis, itu sudah keluar dari fitrah. Karena aneh, karenanya jadi aneh kalau ada orang mengaku muslim mendukung konsep ya nikah sesama jenis, LGBT, itu doesn't make sense, ya nggak masuk di akal. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aksaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Islam sebagai din itu sudah sempurna. Tidak perlu bantuan dari mana-mana lagi. Makanya kalau Anda ditanya, Anda itu muslim apa sih? Muslim modern, muslim moderat, muslim progresif, muslim fundamentalis, muslim apa namanya? Liberal, ya kan? Nggak perlu Anda komentari pertanyaan itu. Nggak usah dijawab sebagaimana maunya si penanya. Ya, jawablah sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa qul isyhadu bi annana muslimun. Saksikanlah kami ini kaum muslimin. Muslim titik. Nggak perlu pakai macam-macam lagi. Nggak perlu jadi muslim, perlu dibantu dengan ajaran humanisme. Jadi muslim humanis. Nggak perlu menjadi muslim, perlu dibantu dengan ajaran moderasi, ya kan, jadi muslim moderat, ya kan. Nggak perlu menjadi muslim, perlu dibantu dengan ajaran fundamentalis supaya jadi muslim fundamentalis. Nggak ada itu. Sudah muslim itu sudah masya Allah, udah cakep dah itu, ya. Itu yang semestinya. Nah, yang jadi masalah kemudian Nabi mengatakan sekalipun Islam ini sudah sempurna ajarannya, tapi penganutnya kan tidak sempurna. Karenanya tampilan Islam yang sudah sempat berjaya, sudah sempat mentereng, sudah sempat cemerlang itu bisa mengalami penggerusan, ya. Dan ini hadisnya menjelaskan bahwa ikatan Islam bisa terlepas simpul demi simpul, one by one, satu persatu. Latun qadanna ural islami urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul yang paling awal terurai urusan hukum, yang paling akhir urusan sholat. Ya. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid tahun 1342 Hijriah, kondisi umat Islam makin melemah karena rumah
tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh. Rumah besar, tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh. Komitmen terhadap agama Allah, dinul Islam, semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah ditinggalkan, sudah tanggal, sudah copot, ya kan? Tapi simpul politik, simpul ekonomi, simpul budaya, simpul pendidikan, medis, militer, satu persatu terurai sudah. Ya, coba lihat, ketika awal ya runtuh sistem iman tauhid, maka di pusat kepemimpinan dunia Islam waktu itu yaitu Turki, berdirilah negara sekuler ya berpaham nasionalisme ya kan, yang mana negara sekuler dipimpin oleh pengkhianat bernama Mustafa Kemal itu mengumumkan tidak lagi diberlakukannya hukum Islam, diganti dengan hukum sekuler. Dan itu terjadi di semua negeri kaum muslimin lainnya. Ya. Dan seringkali negeri muslim itu ya tadinya dijajah oleh asing kafir ya kan. Setelah asing kafirnya terusir, tapi anehnya hukum asing kafir itu diawetkan di negeri itu. Misalnya yang tadinya pernah dijajah Inggris, bule-bule kafir Inggrisnya sudah berhasil diusir, tapi hukum Inggris yang diberlakukan di negeri muslim itu. Misalnya sebuah negeri muslim tadinya dijajah Belanda, ya Belanda kafir bulenya sudah diusir, tapi hukum Belandanya diberlakukan menggantikan hukum Islam yang sebelumnya berlaku di negeri tersebut. Ya kan Indonesia ini kan Nusantara ini asal muasalnya adalah berbagai kesultanan Islam yang memberlakukan hukum Allah, hukum Islam, Quran dan Sunnah. Ya. Sudah berganti di bidang hukum. Kemudian di bidang politik, kita menyaksikan bermunculannya politisi-politisi yang statusnya muslim, tapi cara berpolitiknya, paradigma berpolitiknya sudah beda sekali dengan berpolitiknya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya beda sekali. Bidang ekonomi justru mengundang berlakunya ekonomi ribawi, ya, memerangi Allah dan Rasulnya di negeri-negeri kaum muslimin. Bidang budaya ya sudah bukan budaya Islam yang diberlakukan, tapi budaya hedonistik. Pendidikan sudah bukan pendidikan Islam, pendidikan sekuler. Bidang medis ya kan fondasinya sudah bukan wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan, sehingga tidak muncul potensi tabib-tabib yang merasa dirinya yang hebat dan muncul pasien-pasien yang begitu bergantung pada tabib. Tidak semuanya bergantung kepada Allah Taala. Ya. Di bidang militer ya kan dulu ketika jihad fisabilillah yang menjadi acuan dalam bidang militer, semua yang pergi berjihad sadar tujuan jihad cuma satu dari dua hal. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Sementara dalam dunia militer modern sekarang ini konsep dasarnya adalah right or wrong is my country. Mau benar mau salah pokoknya negara dibela habis-habisan. Nah ini semua sudah terjadi. Tapi yang saat ini kita sedang saksikan justru simpul terakhir terurai. Simpul apa itu? Simpul sholat. Ya. Coba kita perhatikan. Ada kaidah fikih yang sudah kita kenal dari dulu. Kaidah fikihnya berbunyi al-aslu fil ibadat al-hadar. Hukum asal dalam peribadatan, ibadah ini ibadah ritual seremonial seperti sholat, adalah terlarang, haram. Jadi kita sebagai muslim yang meyakini syariat Islam, tidak boleh dalam urusan ibadah mahdoh seperti sholat misalnya, itu kita membuka pintu kreativitas dan inovasi. Tidak ada ceritanya. Untuk urusan ibadah yang ada murni copy-paste. Sebagaimana sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lain halnya dengan muamalah. Kalau muamalah itu hukum asalnya justru mubah, semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Tapi kalau dalam urusan ibadah sebaliknya semua terlarang kecuali yang dibolehkan. Bukan kecuali yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau Nabi mengatakan hal itu, berarti Nabi juga ingin mengatakan bahwa kalau kalian sholat berjamaahlah sebagaimana kalian melihat aku dan para sahabatku sholat berjamaah. Mari kita lihat pesan Nabi tentang sholat berjamaah. Di antaranya, para sahabat menyaksikan, ya, Rasul datang pada kami sebelum sholat, mengusap bahu-bahu dan dada-dada kami, lalu dia berkata, janganlah berselisih dalam shaf kalian, barisan kalian, sehingga berselisih hati kalian. Dan berselisihnya soft itu dua kriterianya. Satu, softnya nggak lurus. Dua, softnya nggak rapat. Ya. Nah, dalam hadis yang lain lagi, Nabi mengatakan, qimus sufufa wahadu bainal manakibi. Ya. Tegakkanlah barisan-barisan kalian, soft-soft kalian. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Tutuplah celah-celah di antara kalian.
dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Terus Nabi ulang lagi soal celah-celah. Dan jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk setan. Jadi kalau ada orang meyakini sedang sholat berjamaah, tapi ada celah-celah di antara mereka, hakikatnya mereka menyediakan tempat untuk setan. Kita nggak bisa lihat setan, tapi Nabi bisa melihat setan. Dan pernah dalam satu riwayat yang lain diterangkan, Nabi memimpin sholat berjamaah, sahabat ada sedikit celah di antara mereka. Selesai sholat, Nabi peringatkan, tadi aku melihat ada setan berupa anak domba menyelip di antara kalian. Di celah tadi. Nah sekarang celahnya cukup lebar. Bukan satu ekor anak domba, mungkin sekeluarga domba sekarang sudah hadir lengkap. Ya. Dan lebih mengerikan, berikutnya apa kata Nabi dalam hadis ini? Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutus saf, Allah akan memutusnya. Apa ini urusan sambung dan putus? Urusan rahmat Allah. Ngeri sekali kan? Jadi kalau kita menyengaja memutus saf, seolah-olah kita menyengaja mengatakan, saya nggak butuh rahmatmu ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan memang diputus oleh Allah rahmatnya di situ. Dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak bersaf berbaris sebagaimana para malaikat bersaf berbaris di sisi Allah, di sisi Rabbnya? Ya tentu para sahabat heran dan bingung karena mereka tidak pernah melihat malaikat. Ya Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya? Kata Nabi, ya, yutimmus sufufal awwala wa yatarassuna fis shaf. Mereka menyempurnakan saf barisan awal terlebih dahulu dan mereka menempelkan, merapatkan diri dalam shaf dalam barisan. Saudaraku rahimakumullah, ini harus kita renungkan. Dan ini bukan hadis-hadis baru, ini hadis-hadis lama yang perlu kita kunyah-kunyah kembali. Ya, saya perlihatkan beberapa gambar, jangan kaget ya. Kenapa kok sekarang jadi mirip yang sebelah kiri seperti ini? Ya, ini umat Islam nih. Kalau yang kanan bukan. Tapi mirip kan? Kenapa ini mirip yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Ketika berdirinya pun mirip sekarang. Kenapa sekarang begini? Sekarang begini. Ya. Dan di sini dikasih keterangan. Ini Muslimin 2020. Sebelum 2020 udah ada Muslimin seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini Al-Budhiyin, ya, kaum Buddha. Sehingga pertanyaannya, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Ini kan cakep nih, Masya Allah. Rijal, ya, kaum lelakinya, safnya rapat. Tidak ada celah buat setan. Kaum nisanya juga begitu, rapat, tidak ada celah untuk setan di situ. Ya. Jadi kita hendaknya bangga ketika sholat kita itu sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi, kita ini seperti tampil di depan Allah, kayak para malaikat tampil di depan Allah. Itu harus menjadi kebanggaan kita. Nah, yang berikutnya hadis inilah yang paling meresahkan kami. Sejujurnya saja. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya umatku di hari berbangkit nanti akan datang dengan wajah, dengan kaki, dengan tangan yang bersinar, bercahaya karena bekas wudhu. Ya. Aku menyambut mereka di telaga. Jadi Nabi punya telaga, isinya air yang jernih, yang murni, yang bersih, yang lezat, yang ketika setiap muslim dibagi oleh Nabi air dari telaga itu, mereka tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Ketahuilah, kata Nabi, ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telagaku. Sebagaimana unta hilang dihalang-halangi. Aku berseru kepada mereka, kemarilah. Kenapa Nabi panggil kemarilah? Karena Nabi lihat ada bekas wudhu di wajah, di tangan, di kaki mereka. Ya. Dan kalau mereka berwudhu, artinya mereka sholat waktu di dunia. Dipanggil sama Nabi, kemarilah. Tapi dihalau. Terus akhirnya dijelaskan oleh yang menghalaunya, dalam hal ini pasti malaikat, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Akhirnya yang tadinya Nabi panggil-panggil, justru Nabi berubah menyatakan, suhkon, suhkon, menjauhlah, menjauhlah. Ya Allah, mengerikan sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dinilai oleh Allah telah merubah ajaran Nabi. Ya, dikarenakan apa yang kita jalankan sekarang ini. Nah, dari sisi lain, ini yang tidak kalah pentingnya, Allah Ta'ala menerangkan dalam surat Al-Ma'idah 82, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu Muhammad akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum beriman. Satu ialah orang-orang Yahudi dan dua kaum musyrikin, orang-orang musyrik, ya. Sementara dalam hadis Nabi terangkan
Innal yahuda qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya kaum Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Dan mereka adalah kaum yang bersifat hasad. Dan mereka hasad kepada kita kaum muslimin terutama dalam 3 perkara. Satu, kebiasaan kita membalas ucapan salam. Assalamualaikum saudara kita jawab waalaikumsalam. Yahudi paling tidak senang melihat umat Islam itu saling berukhuwah, berkasih sayang karena Allah. Tidak senang mereka. Ya. Karenanya mereka upayakan supaya saling bersedekah dengan senyum itu nggak terjadi sekarang ini. Karena ditutup mulutnya. Berjabatan tangan nggak terjadi sekarang ini. Padahal kata Nabi, semenjak 2 muslim bertemu, berjabatan tangan, selama tangannya belum berlepas satu sama lain, itu rontok dosa-dosa mereka. Yang kedua, kaum Yahudi hasad sama kita dalam urusan disiplinnya kita dalam iqamatis sufuf, mengatur sof dalam sholat berjamaah. Dan itu artinya apa? Sofnya lurus, sofnya rapat. Ya. Karenanya hari ini Yahudi tertawa terbahak-bahak melihat apa yang terjadi sampai di masjid utama, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sof sudah tidak disiplin lagi. Padahal dulu pernah ada sebuah video beredar. Ya. Seorang muslim mewawancarai seorang jenderal tentara Amerika. Ditanya, wahai Pak Jenderal, bagaimana pendapat Anda kalau Anda dikasih tugas merapihkan barisan, mengkonsolidasikan barisan prajurit jumlahnya 2 juta orang. Dan mereka tidak rapih tadinya. Berapa lama kira-kira Anda perlukan waktu untuk merapihkan barisan mereka? Si jenderal ini menerawang dan mengatakan, ya kira-kira 1 bulan lah. Akhirnya diputarkan sebuah video tentang umat Islam sedang haji di musim haji, sedang tawaf ya. Dan hajinya haji dulu ya, bukan haji sekarang yang terbatas sekali jumlahnya. Zaman yang jutaan orang haji setiap tahunnya. Ketika itu sedang tawaf, ramai sekali orang mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba azan berkumandang. Yang bertawaf langsung berkurang, ya kan? Tetapi masih ada yang tawaf. Begitu qomat berkumandang hanya dalam waktu 2-3 menit, tiba-tiba umat Islam yang tadinya aneka jenis kegiatan, ada yang tawaf, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi minum air zam-zam, ada yang lagi berjalan, ada yang sedang macam-macam, tiba-tiba rapih ya. Ini hasad ini kaum Yahudi dengan kebiasaan kedisiplinan kita dalam mengatur shaf ya. Dan yang ketiga, mereka itu sangat hasad pada kita dalam hal apa? Qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam mereka dalam sholat-sholat wajib, yaitu kalimat amin. Terutama sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Artinya apa? Kalau umat Islam yang sholat di belakang imam, jumlahnya banyak, tentu suara aminnya rame, keras. Itu bikin hasad Yahudi. Maka mereka usahakan gimana caranya supaya jumlahnya berkurang. Supaya suara aminnya berkurang, mengecil suaranya. Dan hari ini itulah yang terjadi pada masjid-masjid kebanyakan. Masjid mestinya bisa menampung 1.000 orang, sekarang harus menampung hanya 300 orang. Ya, otomatis suara aminnya mengecil. Ya. Jadi kita harus bertanya, untuk kepentingan siapa ini kita kerjakan. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, inilah barangkali yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Yang jelas, apa yang sekarang menjadi kekhawatiran banyak orang, ya, yaitu sebuah virus yang tidak tampak, ya, telah mencapai suatu keadaan yang sedemikian dimanipulasinya oleh musuh-musuh Allah yang sedang menguasai dunia sampai ke tahap ibadah-ibadah kita pun diacak-acak oleh mereka dengan dalih sains dan teknologi, dengan dalih kesehatan. Ya. Padahal seharusnya kita sadar bahwa sesungguhnya benar virus ini mudah menular. Benar virus ini bisa membahayakan. Benar virus ini bisa mematikan. Kita nggak pungkiri itu. Tapi juga kita sadar bahwa dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah kendaraan untuk adanya konspirasi-konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini terhadap bukan saja umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kebiasaan kita harus distancing sekarang ini kebiasaan yang inhuman. Inhuman. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu kebiasaannya apa? Saling berjumpa, saling bercengkrama, bersalaman, berpelukan. Itu normalnya begitu manusia. Ya. Tapi kita kemudian ditanamkan sedemikian rupa satu kondisi yang membuat kita semua patuh berserah diri kepada aturan-aturan yang sedang dikembangkan saat ini, ya, yang seolah-olah
ingin membuat kita harus punya rasa takut number one kepada hal tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat, kita tidak menantang kematian, tetapi kita sadar bahwa kematian itu sepenuhnya jadwalnya dan caranya dan tempatnya itu Allah yang sudah tentukan. Ya, dan kita berharap kepada Allah tentunya al-afiyah, ya, keselamatan, kesehatan, ya, ketentraman. Tapi juga kita tidak ingin untuk demi itu semua lalu kita mengorbankan din kita, agama kita, ya. Sebab hifzuddin biar bagaimanapun harus paling atas prioritasnya, memelihara din, bukan hifzun nafs, memelihara jiwa. Kalau seandainya memelihara jiwa itu selalu lebih atas daripada segala-galanya termasuk hifzuddin, tidak ada yang namanya konsep mati syahid, ya. Kenapa bisa ada konsep mati syahid? Karena ada orang-orang yang rela mengorbankan semua yang dimiliki, hatta nyawanya, demi meninggikan ad-din ini. Saudaraku rahimakumullah, inilah barangkali yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya tutup, saya anjurkan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mendalami ilmu akhir zaman, ada beberapa buku-buku yang saya rekomendasikan, termasuk buku ensiklopedia akhir zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ulama dari Palestina, ya. Ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, ya, ada buku 400 Hadis Akhir Zaman, ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman. Ya, Anda bisa memesan lewat nomor yang tersedia di sini. Ya, lebih kurangnya saya cukupkan sampai sekian. Kepada Saudara Ari, pembawa acara, host, ya, saya kembalikan mic-nya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, untuk sahabat, jika ada pertanyaan silakan diketik aja di chatnya. Ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau di grup ada yang bilang postingannya berat nih, ternyata yang ringan itu bagi dia dalam kurung postingan yang rada-rada nyerempet. Nyerempetnya nggak banyak sih Ustadz. Dan paling banter yang ringan juga postingan mengenai poligami. Padahal kagak berani kalau dia sendiri jalanin poligami. Pertanyaannya, apakah ini termasuk istihza kepada Islam? Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, speakernya unmute. Yang mengolok-olok nih yang bagian mananya? Maksudnya ada di grup itu ada yang bahas tentang Islam. Terus ada sahabat lain bilang berat nih gitu. Oke. Nah, terus dia posting tentang yang agak ringan gitu. Terus ada tentang poligami. Padahal dia sendiri juga nggak berani gitu. Nah ini pertanyaan dari yang awal itu, apakah gitu termasuk istihza kepada Islam? Oke, jadi begini ya. Memang kita harus waspada betul. Ya. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita posting di di social media, ya kan, kita harus betul-betul menjaga ya ikhlasun niyah. Niat kita tuh harus lillahi ta'ala. Jangan sampai kita itu memposting hal-hal berkenaan dengan agama ini, berkenaan dengan dinul Islam, berkenaan dengan ayat-ayat Allah, yang nadanya itu bercanda, bergurau, yang bisa jatuh kepada mengolok-olok. Ya, itu yang sebenarnya sangat dikhawatirkan. Makanya kalau saya boleh saran, ya, hendaknya kita tinggalkanlah ya pembicaraan-pembicaraan yang nadanya ingin bergurau, tapi temanya, topiknya itu tentang agama. Sebaiknya jangan, gitu. Sebaiknya diperkecil ya, bahkan ditinggalkan sama sekali ya. Dan khusus tentang poligami, memang ini paling sering ini sebuah judul ya yang paling sering dijadikan bahan bahan gurauan sejujurnya saja gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa syariat Islam tentang poligami ini syariat yang apa istilahnya tuh, kaum lelaki doyan sekali membicarakannya. Tetapi mereka paling lupa tentang konsekuensi beban yang harus dia pikul kalau dia kerjakan. Tapi juga sebaliknya, kaum wanita sangat tidak doyan membicarakannya.
Yang padahal kalau itu dikerjakan ya oleh pasangannya, dia sebenarnya terkurangi bebannya. Gitu. Jadi ini unik memang poligami, syariat poligami ini. Bagi si laki-laki, dia akan nambah beban, tapi dia doyan ngomonginnya. Seolah-olah kayak dia sanggup aja ngerjainnya. Tapi bagi wanita, dia sedemikian gak suka membicarakannya. Padahal kalau itu dikerjakan oleh suaminya, justru beban dia ngurus suami itu berkurang. Tadinya sendirian 100% ngurusin suami, berdua ya 50%, 5%. Bertiga ya 33,3%, 33,3%, dan 33,3%. Kalau berempat ya 25%. Gitu. Ya kan? Makanya udahlah, kalau urusan poligami itu saran saya, nggak usah dibicarakan, nggak usah dijadikan bahan tertawaan, apalagi karena itu bisa jatuh pada istihza'uddin. Ya. Jadi intinya, ya, kalau memang mau mengerjakan, ya kerjakan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu, Masya Allah, istrinya lebih dari satu, tapi tidak ada satupun istrinya kecuali semuanya merasa diperlakukan adil. Itu pun sempat ada kejadian di mana Nabi sampai memboikot istri-istrinya. Ya, itulah manusiawinya, ya, kehidupan berumah tangga jika memiliki lebih dari seorang istri. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, saran saya, janganlah hendaknya kita membuka sebuah celah di mana kita membahas topik berkaitan agama, tapi bisa mengarah kepada menjadikan itu bahan bercandaan yang ujung-ujungnya jatuhnya kepada istihza'u biddin, mengolok-olok agama, karena itu kategorinya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi para ya pelawak-pelawak yang jatuhnya ya mengolok-olok agama. Nauzubillah min dzalik. Ya, wallahu a'lam. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, untuk sahabat yang tadi telat mengikuti acara ini, nanti kita akan upload di YouTube-nya kita, Rohani Islam Rohis 389. Setelah acara, paling telat malam akan diupload, jadi bisa tonton di sana. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, kapan sosok Dajjal secara fisik akan muncul? Baik, sosok Dajjal secara fisik akan muncul pada jadwal yang hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita bicara kronologinya, ya, di dalam kitab yang tadi saya sarankan untuk Anda miliki dan baca, ya kan, kitab ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ya. Dalam kitab ini, penulis berhipotesa, berijtihad, ada tertib kronologi hadirnya tanda-tanda besar kiamat. Dan Dajjal itu salah satu alamatul kubro, ya, tanda besar kiamat. Kalau menurut Syekh Mubayyad, Dajjal itu akan muncul setelah ya Al-Mahdi sudah hadir terlebih dahulu. Al-Mahdi itu Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, ya. Dan Dajjal itu munculnya setelah peristiwa-peristiwa dahsyat sudah terjadi, yaitu misalnya Batshat al-Kubro, hantaman keras dari langit, ya. Kemudian dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi, seluruh timur dan barat selama 40 hari 40 malam. Dan setelah pembenaman bumi di timur, di barat, dan bahkan di Jazirah Arab. Dan setelah Al-Mahdi hadir. Gitu. Nah itu secara kronologinya. Tapi soal kapan persisnya, tahunnya, tanggalnya, apalagi bulannya, itu wallahu a'lam bishawab. Seperti tadi sempat saya sentuh di awal-awal pembahasan saya, ya, beralihnya kita dari babak keempat ke babak kelima, ya, saya tidak tahu persisnya kapan, tapi saya punya husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, tampaknya jadwal perpindahan kita dari babak keempat penuh dengan kezoliman sekarang ini, menuju babak kelima penuh dengan keadilan kelak nanti di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah, itu kelihatannya nggak lama lagi. Yang berarti apa? Dajjal juga nggak lama lagi munculnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah akhir babak 4 ditandai munculnya Dajjal dan babak 5 ditandai dengan Imam Mahdi dan Isa alaihissalam? Ya, kurang lebih apa yang ditanyakan itu mengandung kebenaran, ya. Hanya saja ya saya termasuk setuju dengan ijtihadnya Syekh Mubayyad bahwa tetap saja yang namanya Dajjal itu muncul setelah Al-Mahdi hadir. Yang berarti Allah sudah beri kesempatan umat Islam melakukan konsolidasi, mendirikan khilafah, ya kan, baru Dajjal muncul. Begitu. Nah,
ketika Dajjal muncul, berarti umat ini sudah memiliki satu barisan ya para pejuang ya dipimpin Al-Mahdi ya untuk menghadapi Dajjal gitu. Dan bahkan di dalam berbagai pembahasan-pembahasan tentang keluarnya Dajjal, itu disebutkan ketika Dajjal nanti keluar, dia tidak serta-merta menghadapi khilafah, tetapi dia mencari mangsa dari kalangan orang yang jauh dari khilafah karena mereka tidak berdaya. Gitu. Mereka tidak berdaya. Ini dijadikan mangsa dulu oleh si Dajjal. Baru nanti terakhir dia mulai mendekat ke khilafah. Dan ketika dia sudah mendekat khilafah, menjelang dia berhadap-hadapan ya istilah yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan ahlul haq dengan ahlul batil. Justru sebelum kaum muslimin memerangi Dajjal, kaum muslimin dapat bantuan langsung dari langit berupa turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam masuk dalam barisan Al-Mahdi dan kaum muslimin, karena Isa alaihissalam nanti yang bertugas ya diizinkan Allah membunuh Dajjal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Terus Pak Ustadz, bagaimana menyingkapi sholat berjamaah yang social distancing sekarang nih? Baik. Agar tidak terkena ancaman Allah sesuai hadis yang tadi disampaikan. Baik, ya. Ini memang pertanyaan yang menarik ya. Dan saya pun mengalami apa yang antum alami. Gitu. Tetapi kalau saya mengusulkan, mulai sekarang, kalau kita sudah tahu di satu masjid tertentu, sholatnya itu tidak mengikuti sunnah, dalam arti tidak rapat, tetapi diharuskan berjarak. Ya. Pastikan Anda tidak sendirian ke masjid, tapi dengan satu orang lagi yang sepaham dengan Anda. Syukur-syukur itu kerabat sendiri. Syukur-syukur itu anak sendiri, atau mantu sendiri, atau cucu sendiri. Supaya apa? Kita dengan dia rapat ya sholatnya. Sekalipun yang lain pada distancing. Karena kita kan nggak berkuasa atas yang lain. Kita nggak berkuasa atas masjid itu. Kita posisinya cuma jamaah di masjid itu. Kita yang bukan kita yang menentukan apa policy yang berlaku di masjid itu. Nah, kalaupun nanti setelah sholat kita dipermasalahkan, loh kalian nggak distancing? Lah kita tinggal serumah, di rumah kita juga bercengkrama, kita berpelukan gitu. Masa kemudian di masjid kita harus berpisah? Kenapa? Apa salahnya? Kan gitu ya. Saya heran ada ya di satu daerah tertentu seorang ayah bawa anaknya 2 orang, 13 tahun, 8 tahun, ya kan. Laki-laki dua-duanya, mereka sambil jalan menuju ke masjid tuh pegang-pegangan segala macam. Begitu sholat tuh berjauhan, kan aneh gitu. Ya kan? Kenapa masih harus berjauhan? Ya. Nah, jadi itu usul saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang pandemi saat ini? Apakah ini bagian dari konspirasi? Iya. Apakah pandemi seperti ini juga pernah ada di zaman Rasul dan sahabat? Dan apakah pernah dinubuahkan oleh Rasul? Baik, ya. Jadi begini. Sekarang ini berkembang 2 pengkutuban pendapat. Ada kutub pertama, pendapat yang meyakini sepenuhnya bahwa COVID ini pandemi yang sangat mengerikan, yang sangat mengkhawatirkan, yang karenanya kita harus benar-benar tunduk pada aturan-aturan yang diberlakukan. Ya, Triple M itu kan yang terkenal tuh, ya kan, mask, kemudian menjaga jarak, ya kan, kemudian satu lagi, ada 3 lah tuh, ya kan. Nah, sementara ada kutub satu lagi, kutub yang mengatakan ini konspirasi. Dan yang mengatakan begini, nggak ada itu hoax itu COVID itu, ya kan, nggak ada ceritanya kan, itu cuma ketakutan berlebihan. Oh tidak, saya tidak setuju dengan yang kanan, tidak setuju dengan yang kiri, ya kan. Kalau saya mengatakan benar COVID ini ada, benar virus ini menular, benar virus ini bisa menimbulkan bahaya, bahkan bisa mematikan. Tapi kita harus sadar juga, memang ini ada konspirasi, gitu. Ya, dan siapa? Ya yang menyebarkan virus ini, ya. Dan kita sudah tahu ada tokoh dunia kaya raya luar biasa yang dikenal filantropis gitu ya. Ya, dia ini terlibat di dalam urusan ini gitu. Bahkan waktu tahun 80 dia memperkenalkan tapi di bidang lain, di bidang komputer, ya kan? Dia bikin komputer, dia bikin softwarenya, ya kan? Dia kemudian sebarkan virusnya, tapi dia jual antivirusnya. Nah, sekarang dia ngerjakan yang sama, cuma komputernya berupa manusia. Manusia-manusia diperlakukan kayak komputer sekarang gitu. Dia yang nyebarin virusnya, nanti dia yang siap-siapin antivirusnya, yaitu vaksin. Ya kan? Sudah mereka siapkan, sudah dia siapkan. Tapi itu bukan target akhirnya. Yang lebih mengerikan, dia punya konsep ingin melakukan
depopulation, pengurangan populasi planet bumi ini dari 7 miliar menjadi hanya setengah miliar, 500 juta manusia, dan semua orang kaya. Seperti dia semua. Gitu. Padahal ini nggak make sense. Tidak make sense. Kalau semua orang kaya di muka bumi ini, maka nggak ada pembantu, nggak ada driver, nggak ada orang yang bisa disuruh-suruh. Semua orang kaya. Gitu. Tapi mereka bisa berdalih, ya kan nanti sudah ada 5G, kan nanti sudah ada artificial intelligence, kita tinggal pakai robot-robot saja, ya silahkan saja. Akan seperti apa itu kehidupan kalau seperti itu, ya kan? Makanya kalau dalam sistem Islam, sekalipun sudah tegak sistem Islam yang hak itu, tidak serta-merta bermakna orang miskin jadi hilang. Tidak, orang miskin tetap ada, tetapi orang miskin dengan orang kayanya saling berkasih sayang. Tidak seperti dalam sistem jahiliyah sekarang ini atau sistem yang gelap gulita sekarang ini, sistem Dajjal ini. Gitu. Nah, jadi konspirasinya adalah dalam hal menjadikan virus ini sebagai kendaraan untuk mencapai target-target mereka. Target mereka apa? Target mereka membangun sebuah masyarakat yang inhuman, saling menjauh satu sama lain, ya kan? Ini kan inhuman, gitu. Coba Anda bayangkan, sekarang ini berapa banyak orang tua, kakek dan nenek merasa sedih sekali nggak bisa berjumpa dengan cucunya, dengan anaknya, ya, dengan dalih nanti menular. Ya, nanti ini, ya kan? Padahal justru pada usia senjanya itu mereka perlu mendapat perlakuan yang semestinya, kasih sayang dari anaknya, dari cucunya, ya. Ini kan mengerikan sekali apa yang berkembang sekarang ini. Belum lagi dari sudut kemudian orang mengalami kesulitan dalam hal mencari nafkah. Ya, apa iya semua orang bisa mencari nafkah dengan mengandalkan daring, mengandalkan online? Ya, tidak bisa. Ya, tetap saja kita ini kumpulan manusia yang beraneka ragam jenis profesinya, jenis bakatnya, ya, jenis kemampuannya, skillnya, gitu ya. Nah, seharusnya di hidup ini seharusnya normal. Dan ada yang lebih menarik lagi, kalau kita tinjau dari segi statistik, ya, coba perhatikan, ya, world meter, ya, world meter ini maksudnya statistik dunia tentang COVID ini. Kalau saya nggak salah ya kasarnya gitu ya, yang sudah terinfeksi sedunia itu 25 juta. Tetapi dari 25 juta itu yang sudah sembuh hampir 20 juta. Sementara yang meninggal itu mendekati 1 juta, belum sampai 1 juta, masih ratusan ribu, ya kan? Kalau kita tanya dengan angka-angka seperti ini, lebih banyak mana yang sembuh atau yang mati? Ya, sambil kita bukan berarti ingin mengatakan yang mati itu sekalipun di bawah 1 juta, ya kan, terus kita mengatakan ya nyawa nggak ada masalah gitu. Enggak, setiap nyawa berharga. Coba kita harus jujur dong, kok bisa sekian puluh juta orang yang sembuh itu, dan sembuhnya nggak pakai vaksin ya, belum ada vaksin gitu. Itu kemudian seperti dilupakan. Yang ada adalah sekarang ini setiap keluarga, kalau ada salah satu anggotanya divonis terinfeksi COVID, itu tiba-tiba udah kayak vonis mati. Ya, padahal tingkat kematian jauh lebih kecil daripada tingkat kesembuhan. Gitu. Nah, belum lagi kemudian sekarang ini alhamdulillah seperti Indonesia ya. Indonesia ini negeri yang unik sekali. Banyak kreativitas dari masyarakat Indonesia menghadapi COVID ini. Ada yang pendekatannya dengan rimpang-rimpang ya, sejenis kunyit, jahe, ya kan, minyak kayu putih, ya kan. Ada yang pendekatannya dengan probiotik sistem, ya kan. Ada yang pendekatannya holistik seperti rumah sakit di Purwakarta, ya Masya Allah, Dr. Hussein itu, Anda sudah nonton belum itu? Viral itu videonya siapa? Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi, ya, yang kena COVID, dan COVID-nya sudah sangat berat, dia sudah sampai megap-megap napasnya. Tapi dia dirawat di rumah sakit holistik, di rumah sakit di Purwakarta. Dan dia heran sekali perawatannya itu sama sekali tidak ada obat-obat kimia. Yang ada adalah ya sari kurma, yang ada adalah herbal-herbal. Dan yang lebih menarik lagi, ya perawat-perawat yang menangani dia nggak ada yang pakai APD. Dan istri dia disuruh duduk di samping dia, megang tangan dia, ngasih support sama dia. Ya, sampai dia tanya kepada dokter yang mimpin di rumah sakit holistik Purwakarta itu, "Dok, apa nggak takut ketularan?" Si dokter bilang, penularan itu hanya lewat bersin. Gitu. Jadi yang penting kita mesti mensikapi ini dengan sikap yang tidak dilandasi oleh rasa takut, yang sekarang memang dimanipulasi oleh public opinion making, media-media yang sekarang ini seperti ingin membuat kita kayak nurut aja sama mereka, maunya mereka. Ya sampai ke sholat kita pun kita rela berubah cara sholat kita. Padahal kalau kita berpikir, mana yang harus lebih kita takuti? Ya,
kematian karena COVID ataukah tidak diterimanya kita sebagai umat Muhammad SAW. Yang mana yang harus lebih kita takuti? Ya, orang beriman itu selalu takut dengan apa-apa yang sifatnya dinnya tercabut. Itu yang harus lebih dia takuti daripada apa-apa yang sifatnya kesehatannya tercabut, kekayaannya tercabut. Ya. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan. Doanya panjang sekali. Tapi ada satu bagian di mana Nabi katakan, wala taj'al musibatana fid dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah pada kami dalam urusan agama kami. Ya. Jadi bagi kita orang beriman, ditimpa musibah dalam urusan kesehatan, dalam urusan harta, ya kan, kita harus sabar. Tapi kalau sudah urusan agama kita ditimpa musibah, itu sudah puncak musibah. Tapi hari ini kita ingin digeser kesadaran kita untuk lebih takut dengan nyawa kita hilang daripada agama kita hilang. Ini yang sebenarnya konspirasi yang mengerikannya tuh itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira beberapa buah-buah pikiran yang terbayang pada saat ini. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana memberikan pemahaman yang efektif kepada anak-anak era milenial mengenai tanda-tanda akhir zaman? Baik. Jadi kalau yang dimaksud anak-anak itu sudah remaja atau sudah baligh, ya, memang agak sulit, agak rumit, ya kan. Tapi kalau yang dimaksud itu masih anak-anak di bawah umur, ya, pengalaman saya menunjukkan bahwa kalau kita mau menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat akhir zaman, ya kan, tentang munculnya Al-Mahdi, Dajjal dan sebagainya, sampaikanlah kepada mereka hadisnya apa adanya. Kenapa? Karena anak-anak di bawah umur itu rata-rata masih polos, masih terjaga fitrahnya, belum banyak dosanya. Sehingga buat mereka ketika kita bacakan sabda-sabda Nabi SAW, itu ketemu tuh antara ucapan-ucapan Nabi yang memang mengandung kebenaran dan kebaikan dengan fitrah mereka yang masih bersih, masih murni, tanpa dosa. Ya. Tapi kalau dengan orang yang dewasa, emang seringkali susah. Kenapa? Kan orang dewasa udah banyak dosanya. Gitu, ya kan, kita bacain hadis nggak cukup, mesti ada keterangan panjang lebar begini dan begitu, ya kan. Tapi tetap saya bersangka baik kepada Allah bahwa sekalipun sudah remaja, mereka kan masih muda. Ketika masih muda, pada dasarnya tidak seperti kita yang sudah berumur kepala 5, apalagi kepala 6 gitu ya, yang sudah banyak sekali dosa-dosa kita, yang itu seringkali menggerus menyebabkan munculnya tabir untuk bisa menerima hidayah. Gitu. Tapi kalau yang masih muda, apalagi di bawah umur, itu umumnya mereka masih murni. Dan kemurnian itu kalau dipertemukan dengan kemurnian orisinalitas nas-nas dalil-dalil, itu biasanya gampang nempel. Pernah saya suatu ketika ngisi pengajian keluarga istri saya, kerabat-kerabatnya. Ketika saya mengisi pengajian tentang akhir zaman itu, ada seorang anak perempuan 9 tahun. Duduk di samping tantenya. Ya. Nah, ketika lagi dengarkan saya ceramah, tiba-tiba si anak 9 tahun ini menangis. Si tantenya langsung nanya sama dia, kenapa kamu menangis? Terus dia bilang, itu tadi Ustadz bilang gini tentang kiamat ini. Waduh, aku ngeri banget gitu. Ya kan? Nah, si tante itu waktu menceritakan ke istri saya sambil mengatakan, ya kan, aduh gue sampai malu. Ya, ponakan gue baru 9 tahun bisa begitu menghayati apa yang disampaikan oleh Ustadz, sementara gue masih cekakak-cekikik aja gitu, ketawa-ketawa. Nah itu, ya kan? Itu tandanya apa? Tandanya kita yang sudah lebih berumur ini sudah terlalu banyak dosa yang menyebabkan nggak cukup dibacakan nas-nas saja dari ayat, dari hadis Nabi gitu kan. Tapi kalau anak yang masih murni, itu biasanya mereka, ya asalkan kitanya mau convey, ya, menyampaikan pada mereka orisinalitas teks-teksnya, itu biasanya lebih mudah mereka menerima. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, ada yang mau lihat gambar share lagi yang tadi Oke. sholat yang sama dengan umat Buddha sebelahnya? Mau lihat atau mau memiliki? Kalau mau memiliki nanti saya share, saya bisa kirim lewat Ira, ya kan? Saya kan kontak personnya Ira ini, gitu ya. Nanti saya share ininya, materinya, ya apa, PowerPoint-nya dalam bentuk PDF lewat WhatsApp. Oke. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya perlihatkan juga. Boleh di-share aja nanti, Ustadz. Oke, di-share juga ya, nanti. Tapi ini melalui sekarang Ira boleh. Saya perlihatkan gambarnya ya, sebentar. Syukran. Oke, mana dia tadi nih? Kumaha ya. Sebentar.
ya. Ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini yang berdirinya, ini yang sujudnya. Ya. Mau dipotret ya, mau direcord ya. Silahkan. Sepertinya ada yang mau record. Baik. Oke. Oke, dilanjut pertanyaannya. Pak Ustadz, Ya. bagaimana menjaga anak keturunan kita dari bahaya fitnah akhir zaman dan fitnah hal yang masih dajjal ini? Iya. Memang kita wajib punya concern, keprihatinan dalam urusan itu ya. Di antara saran saya, coba buka surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Ya. Saya ulangi, Al-Maidah 54, 55, 56. Nanti bisa Anda lihat ya. Ada 3 ayat rangkaian surat Al-Maidah yang sering disebut sebagai ayat-ayat pergantian generasi. Ya. Kenapa disebut begitu? Karena ayat ini diawali dengan Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu generasi. Ya, jadi ini generasi pengganti nih. Generasi yang sudah murtad, ya murtad itu karena apa? Ya karena tadi banyak sekali terjerembab dalam dosa-dosa nawakidul iman, pembatal keimanan. Ya. Dan ini jenis murtad yang mengerikan, nih murtad tanpa sadar. Kalau murtad yang sadar, dia terang-terangan mengumumkan, gue udah bukan muslim lagi, gue pilih agama lain, gitu. Itu mudah ya kita bukan mudah ya maksudnya, kita ngerti lah, cepat lah kita bisa paham. Tapi ini yang rumitnya adalah orang terlibat dalam dosa kemurtadan tanpa sadar. Gitu, tanpa dia paham, tanpa dia mengerti bahwa dia sudah terlibat dalam dosa pembatal keimanan. Nah, jadi kata Allah, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian sudah murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu generasi. Nah, generasi pengganti ini ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Azillatin alal yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi itu dicintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yang kedua, ciri mereka adzillatin alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Ciri ketiga, mereka aizzatin alal kafir. Mereka punya izzah, marwah, ya, punya apa istilahnya dignity ya di hadapan orang-orang kafir. Jadi mereka enggak ngadepin orang kafir tuh lemah mental gitu. Ya, berentang-entang orang kafir menguasain sains, teknologi, menguasain kepemimpinan, menguasai harta ya kan, sehingga dia merasa apa aja kata orang kafir udah diikutin aja gitu. Enggak, dia punya marwah, dia punya pride, dia punya dignity ya. Dignity-nya karena apa? Karena iman ya. Terus yang ke satu tadi dicintai dan mencintai Allah, kemudian 2 berlemah lembut terhadap orang beriman, 3 punya dignity di hadapan orang kafir, yang keempat yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Jadi artinya mereka beragama bukan hanya untuk diri sendiri supaya dapat pahala di akhirat saja, tidak, tapi memikirkan kepentingan umat ini sehingga mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan yang kelima, ciri mereka wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak punya rasa takut kepada mereka yang suka mencela mereka, mencerca mereka, memberikan labeling negatif kepada mereka. Ya, mereka tidak takut terhadap cercaan orang yang suka mencerca. Terserah mau dibilang radikalis, kah, fundamentalis, kah, ekstremis, kah, teroris, kah, sekalipun gitu ya. Asalkan dia tidak menentang Allah dan Rasulnya, itu yang paling penting buat dia. Karena orang mau nuduh orang lain apa saja kan memang bisa-bisa aja sekarang ini. Nah, yang keenam, ciri mereka punya urut-urutan kepatuhan yang jelas. Skala prioritas kepatuhan mereka yang number 1 kepada Allah Subhanahu wa taala. Number 2 kepada Rasulullah SAW. Number 3 kepada orang-orang beriman yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini struktur loyalitas mereka tuh jelas. Loyal pada Allah, loyal pada Rasul, loyal pada orang-orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, jika 6 ciri-ciri ini sudah terpenuhi, kata Allah, ya, ala inna hizballahi humul ghalifun. Ya, sekali ketahuilah bahwa Allah akan memberi kemenangan kepada Hizbullah. Hizbullah itu partai Allah. Jadi orang-orang ini memenuhi kriteria ini dianggap sebagai jundullah, tentara Allah yang layak masuk ke dalam Hizbullah, partai Allah. Dan ini pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perjuangan kita sekarang adalah bagaimana memenuhi kriteria yang 6 tadi ya pada diri kita,
anak-anak kita, generasi berikutnya, ya kan, pasangan hidup kita, keluarga kita, ya kan. Karena apa? Karena kalau kita penuhi itu secara baik dan benar, niscaya Allah akan pilih kita menjadi bahagian dari generasi yang siap mendukung Amirul Mukminin fi akhir zaman. Pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, pemimpin kita kelak nanti, yang akan mengeluarkan kita dari zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah sistem Dajjal ini, menuju nurul Islam, cahaya Islam dari babak kelima nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz ada pertanyaan. Bagaimana cara menjaga konsistensi agar kita selalu ingat dengan hari akhir, sehingga kita bisa terus mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah? Ya, saya kira untuk menjaga itu yang paling utama adalah memastikan diri kita itu akrab dengan kitabullah. Ya. Kenapa? Karena kalau antum perhatikan isi Al-Quran, itu amat sangat sering mengingatkan kita tentang hari akhir. Amat sangat sering mengingatkan kita tentang jannah, tentang nar, ya, tentang al-maut, ya, kematian, ya, banyak sekali. Gitu. Makanya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sangat dianjurkan kita yang nggak ngerti bahasa Arab ini, sering-sering membaca terjemahannya. Tadabbur. Tadabbur itu artinya berusaha memahami isinya. Dan cara memahami yang terbaik itu apa? Baca terjemahannya. Gitu. Sampai Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 24, ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana amma ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi, mengerti makna dari isi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Jadi gini deh, saya anjurkan semua kita memastikan di rumah-rumah kita, seluruh anggota keluarga kita pernah at least sekali mengkhatamkan membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Coba tanya pada diri sendiri, apakah itu sudah kita kerjakan? Apakah itu sudah kita hidupkan di dalam keluarga kita masing-masing? Ya, karena ini penting sekali. Ya, jangan sampai anak kita yang remaja pernah baca buku Harry Potter yang tebal-tebal segini, sementara Al-Quran terjemahannya nggak pernah dibaca sampai selesai. Ya kan, aneh sekali. Itu oke lah dia baca Al-Qurannya seluruhnya dalam bahasa Arab, mungkin dia kalau sudah pernah belajar tahsin bisa. Tapi masalahnya apa yang nempel gitu loh, orang dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu kiatnya ya. Tapi tentu kiatnya bukan hanya itu. Di antara kiat lainnya adalah thalabul ilm, ya, tidak bosan menuntut ilmu keislaman, ya. Kemudian juga sohbatus salihin, punya sahabat-sahabat sesama orang-orang soleh. Ya, itu penting sekali. Ya, karena Nabi jelas-jelas mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhaliluh. Seseorang akan mengikuti agama keyakinan sahabat karibnya. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dijadikan sahabat karib. Gitu. Dan kalau Anda mau tahu siapa diri Anda, tulis saja 5 sahabat karib Anda yang paling dekat sama Anda. Kalau ternyata si nomor 1 dia pencuri, nomor 2 tukang bohong, nomor 3 tukang pezina, nomor 4 orang nggak pernah sholat, nomor 5 orang yang suka menzolimi orang lain, kira-kira diri kita juga gitu. Tapi kalau 5 sahabat karib kita, yang pertama rajin sholat tepat waktu, yang kedua doyan berinfak, yang ketiga sayang sama anak yatim, yang keempat sayang sama fuqara wal masakin, yang kelima birrul walidain, peduli pada orang tua, kira-kira kita juga begitu. Baik. Oke, terakhir Pak Ustadz, sebelum kita sudahi ada pertanyaan terakhir. Sekarang kan yang meninggal karena COVID ini menggunakan protokol, sepertinya kan jauh dari syariat Islam. Bagaimana nih Pak Ustadz menanggapi hal tersebut? Wallahu a'lam, ini susah saya mengomentarinya. Pertama, saya bukan ahli fikih ya, tetapi sejauh yang saya pahami, ya kan, setiap Muslim yang menemui ajalnya, maka kaum muslimin yang masih hidup, ya, punya 4 kewajiban kepada si jenazah. Ya. Si jenazah punya 4 hak dari kaum muslimin yang masih hidup. Hak pertama, dia dimandikan. Hak kedua, dikafankan. Hak ketiga, disolatkan. Hak keempat, dimakamkan. Gitu. Nah, saya cuma pahamnya itu. Dan menurut hemat saya, kalau ada di antara hak ini yang tidak dipenuhi, atau dipenuhi tapi dengan cara yang dirubah, ya kan, saya mempertanyakan. Sejujurnya saya mempertanyakan. Ya. Karena pernah saya dengar ada seorang dokter, dia ngerti. Dia bilang, kalau orang udah meninggal, nggak mungkin dia nyebarin apa-apa lagi. Nggak mungkin, gitu, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa jadi perdebatan apalagi kalau di antara antum ada yang dokter gitu kan. Tapi kalau saya mah sudut pandang saya adalah sudut pandang bahwa ini termasuk bagian dari ibadah mahdoh ya, ibadah ritual yang mengelola jenazah ini, tajhizul janaiz ini. Dan itu sudah ada aturannya, sudah ada pakemnya gitu. Kenapa harus dirubah karena kekhawatiran ya yang untuk yang masih hidup. Padahal yang mati ini punya hak loh. Nah, hak itu harus kita penuhi. Dan nggak bisa dia memenuhi diri sendiri, dia udah mati. Gitu. Berarti siapa yang harusnya memenuhi? Yang masih hidup. Gitu. Allah. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan kami sampaikan kepada Ustadz Ihsan Tanjung yang telah menyampaikan materinya dengan tema memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Insya Allah apa-apa yang telah Pak Ustadz sampaikan dapat menambahnya ilmu dan makin solidnya ukhuwah Islamiyah. Amin. Di antara kita. Oleh karena itu dengan rasa syukur alhamdulillah semoga terus dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitasnya. Serta semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Semoga insya Allah kita ketemu lagi di surga nanti. Amin ya Rabb. Amin. Kita termasuk barisan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani